kemarin saya sempat bertanya tentang Shu Lim Tao kepada Mas Ardelio ini. Saya bilang bentuk tangan itu bisa kita bedah dari yang namanya Shu Lim Tao. Kemudian dia bertanya kepada saya, Shu Lim Tao itu apa? Wing Chun, Yin Man. Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmoni Indonesia. Nah, hari ini hari Selasa, tanggal 18 April, dan saya coba untuk menjawab satu pertanyaan. Jadi kalau nggak salah kemarin malam itu iseng-iseng saya lagi ngobrol di Discord channel Wing Chun Harmoni Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kami itu ada Discord channel Wing Chun Harmoni Indonesia, dan memang tidak terlalu banyak orang ya yang saya share di server Wing Chun Harmoni Indonesia. Itu ada saudara kita yang pakai account namanya Ardeilo ya, Ardeilo. Dia tuh kemarin tanya sama saya, Mas Glenn, boleh buatin video YouTube tentang wooden dummy nggak? Gerakan-gerakannya untuk pemula. Saya baru-baru ini beli wooden dummy untuk pelajari dari channel Mas Glenn yang main wooden dummy untuk pemula. Sekarang saya perlu yang lebih lanjut. Oke. Kemudian di sana saya ada tanya, saya bilang memang dari video YouTube channel saya apa aja yang udah dipelajari. Kemudian dibilang dia ada mempelajari Tan Sao, Pak Sao, sama Kuan Sao. Ya. Kemudian untuk kaki saya baru pelajari cara shifting. Nah, berarti kalau boleh saya luruskan, ini sebenarnya tidak perlu dilanjuti video-video dari saya gitu. Jadi masih bisa pakai video yang lama tersebut untuk belajar bagaimana bergerak atau bagaimana melakukan gerakan-gerakan Wing Chun dengan boneka kayu. Nah, kesempatan kali ini saya coba ngulang sebenarnya apa aja sih seorang pemula untuk bisa atau bagaimana seorang pemula bisa berlatih dengan boneka kayu. Karena jujur ya, banyak orang yang tertarik dengan Wing Chun itu melalui video-video, dan kemudian memang dia punya anggaran lebih, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk membeli boneka kayu. Ya, boneka kayu ini lumayan mahal ya. Ya mungkin untuk saat ini itu paling murah itu ada sekitar di angka 1,8, sampai paling mahal pun ada 4,5 juta. Ya, jadi untuk teman-teman yang tidak punya anggaran, ya mohon maaf aja ya. Jadi mungkin tidak bisa berlatih dengan boneka kayu. Tapi jangan kecewa, walaupun teman-teman tidak punya anggaran untuk membeli boneka kayu ini bukan suatu keharusan ya dalam berlatih Wing Chun, tetapi teman-teman yang lebih mewajibkan itu adalah berlatih pasangan dengan teman. Saya disclaimer dulu di awal bahwa kita di sini tidak akan melenceng luas pembahasannya, yaitu dengan gerakan-gerakan yang bisa dilatih di awal-awal pada saat teman-teman membeli sebuah boneka kayu. Tetapi di sana teman-teman belum belajar form. Ya, saya tekankan ya di sini, teman-teman tuh belum belajar form, tetapi hanya untuk belajar gerakan-gerakan dasar aja, seperti yang tadi disebutkan sama saudara Ardeilo, itu bisa Tan Sao, Pak Sao, Kuan Sao. Cuman perlu saya tekankan lagi, untuk Tan Sao, Pak Sao ke Kuan Sao itu terlalu jauh loncatnya ya. Saya kemarin ada jelaskan bahwa kita bisa belajar Fuk Sao juga, Jut Sao, kemudian kita ada belajar Gam, kemudian kita belajar Gan Sao dulu, yang Gan Sao atas, Gan Sao bawah, kemudian kita belajar Bong Sao, baru kita nyambung ke Kuan Sao. Ya, gerakan yang diam
belum gerakan menyangkut dengan kaki. Nanti saya coba tunjukkan beberapa gerakan yang tadi saya sebutkan untuk teman-teman bisa latihan di rumah sendiri dengan si boneka kayu. Oke, pertama teman-teman bisa mulai dengan latihan pukulan dulu sih sebenarnya di awal ya. Jadi bukan cuma nangkis-nangkis tak-tok doang, tapi dari awal latihan pukulan dulu ya. Jadi memang sengaja ini saya pakaikan padding ya di atas sama di tengah. Ini memang untuk melatih pukulan dulu ya. Nah, membiasakan pukulan teman-teman itu masuk di daerah sini ya. Jadi misalkan sebelah tangan dulu ya, mukul, dan teman-teman bisa lihat siku saya ini pasti masuk ke bagian dalam ya. Begitupun yang tangan kirinya, ini siku saya tetap masuk di bagian dalam. Jadi dia ada di bagian dalam antara tangan atas ini sama tangan yang kedua, tangan atas yang kedua. Kita latihan dulu, mungkin teman-teman latihan sebelah-sebelah dulu untuk latihkan, membiasakan pukulan dari kira-kira sejengkal ini untuk memukul ke sana ya. Tentunya dengan prinsip atau dengan konsep kita bergerak dari siku, kemudian ada permainan pergelangan, kemudian kita juga harus bisa memberi bahu kita supaya rileks dan lain sebagainya ya. Nah, ini pertama teman-teman bisa melakukan pukulan dulu seperti ini ya, kiri kanan, kiri kemudian kanan. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa melakukan dua tangan sekaligus. Oke, ini dengan konsep, dengan konteks ya, dengan konteks bahwa kita diam aja dulu dengan posisi Yigi Kim Yeng Ma. Nah, kemudian dari situ baru seperti yang saudara Ardelio bilang, dia latihan tansau. Oke, kita latihan tansau di sini ya. Saat kita latihan bentuk tangkisan atau bentuk tangan di dalam Wing Chun, tolong kita ingat bahwa kita bukan membenturkan tangan kita ke si boneka kayu. Jadi bukan berarti kita tuh tansau tuh seperti ini. Ya, kalau kita melakukan tansau seperti itu sama saja tangan kita pasti sakit. Apalagi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali ketemu si boneka kayu ini. Jadi kalau misalkan melakukan tansau, ya kita tansau aja seperti biasa. Tentunya dengan konsep tansau yang pernah teman-teman lihat di video-video, atau mungkin teman-teman pernah lihat di video-video YouTube kami, ataupun pernah dengar penjelasan-penjelasan saya di VT-VT yang ada di TikTok. Ya, nah kemudian itu tansau ya, disesuaikan dengan materi yang mau teman-teman latih ya. Nah, lakukan sesering mungkin. Jadi jangan cuma 10 kali, 20 kali, kalau bisa 50, 100 kali untuk melakukan tansau. Kemudian dari situ masuk ke pak ya. Ke pak, dari sini kita pak. Nah, kemudian dari pak kita juga bisa lakukan fuk ya. Teman-teman bisa main fuk di sini, walaupun memang jarang sekali dipakai ya, tapi kalau mau dilatih silahkan. Kemudian teman-teman bisa melakukan jutsau seperti yang saya lakukan seperti ini ya. Si dummy ini harus ikut ya dengan sudut tarikan yang kita lakukan. Kemudian sudah jutsau kita bisa lakukan gam seperti ini gam. Kemudian kita lakukan gan, ini gan ya. Kemudian gan bawah seperti itu. Kemudian dari situ nanti baru ke gansau, double gansau dan kwansau. Kalau kwansau dan gansau itu tentunya harus didukung dengan shifting ya, yaitu dengan bagian kaki. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum ke shifting, sebelum ke gansau, kwansau dan berbagai macam pergerakan, kita bisa gabungkan gerakan-gerakan yang tadi itu, seperti misalkan kita pakai tanda ya, kita pakai tanda. Tetap ya, kakinya, badannya masih tetap diam, jadi tidak bergerak ya. Mesti tanda
membiasakan tangan teman-teman itu yang satu buka, yang satu tutup. Kemudian teman-teman bisa melakukan pakda seperti ini, ya. Oke. Nah, terus juga teman-teman bisa melakukan jutsau, terus mukul seperti ini. Ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan gansau, kemudian ngechop seperti ini. Ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak variasi-variasi yang teman-teman bisa lakukan pada saat teman-teman melakukan gerakan-gerakan tangan di Wing Chun dengan posisi kakinya tetap diam. Itu aja dulu, ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman sudah bisa latihan shifting, gerakan-gerakan yang tadi di awal itu sudah bisa digabungkan ke sana. Ya, bisa digabungkan ke sana, ke posisi saat shifting. Sebelum teman-teman ngegabungkan bagian tangan dengan shifting, alangkah baiknya teman-teman belajar dulu shiftingnya, ya, belajar dulu kakinya. Jadi kita anggap dummy ini ada di depan. Waktu kita shifting, ya, si dummy ini tetap harus ada di depan. Jadi kita tuh harus benar-benar tetap facing sama si boneka kayu. Jangan sampai pada saat kita shifting, si boneka kayu itu ada di samping. Contohnya kurang lebih begini. Kalau saya shifting dengan konteks seperti ini, dummy ini akan selalu ada di depan. Ya, akan selalu ada di depan. Tetapi kalau misalkan saya shifting dengan memindahkan bobot seperti ini, si dummy itu akan ada di samping. Nah, jadi pastikan si dummy ini tetap ada di depan kita, karena kita anggap boneka kayu ini adalah lawan kita pada saat kita lagi latihan berpasangan, ya. Nah, kita biasakan dulu shiftingnya seperti ini. Ini adalah shifting versi saya, di mana pondasi kita itu tetap ada di tumit. Yang kita gerakan adalah pinggulnya, ya. Jadi kalau saya menggerakkan pinggul ini ke sana, maka kaki saya akan ikut bergerak. Itu dulu aja. Karena pada saat kita shifting, kita tidak merubah bentuk tangan, kita tidak merubah alur pergerakan dari tangan yang sudah dilatih di awal tadi saya jelaskan, ya. Jadi misalkan saya pukul, ya, kita pukul seperti ini, saya di depan, oke. Nah, kemudian saya mau shifting, otomatis pukulan saya tetap ke sana, pukulan saya tetap ke depan, bukan jadi ke sana, bukan jadi ke samping, tetapi tetap ke depan. Ya, kalau misalkan kita pindah bobot, otomatis kita mukulnya jadi di luar. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa tangan saya ini ada di luar dari si lengan si dummy ini, ya. Atau misalkan saya pindah bobot lagi, seperti misalkan saya memukul seperti ini, otomatis tangan saya ada di luar dari si boneka kayu ini, ya. Kalau dalam aplikasinya itu boleh tidak? Boleh. Tetapi dengan konteks shiftingnya itu adalah tetap seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kalau misalkan nih saya berada di luar sedikit dari si boneka kayu, kemudian saya shifting dengan konteks seperti ini, tangan saya tetap pasti akan ada di luar. Tetapi fokus saya itu tetap facing ke si boneka kayu, bukan menjadi miring ke arah sana, tidak, tapi tetap ke arah si boneka kayu. Nah, kita balik lagi ke tengah. Jadi dengan kita melakukan pukulan, sebenarnya kita hanya melakukan pukulan seperti ini, tetapi dibantu dengan shifting. Ya, jadi tidak merubah bentuk tangan. Kemudian kalau kita melakukan tansau, kemudian kita melakukan shifting juga sama. Ya. Kemudian kita paksau sama seperti ini dengan shifting, tetap paksaunya itu sama saja, ya. Kemudian kita melakukan bongsau juga sama. Bongsau tadi di awal tidak saya jelaskan, ya. Saat kita lagi diam seperti ini, kita bong seperti ini, ya. Tapi pada saat shifting kita akan
seperti ini Bongson. Ya, karena pergerakannya tetap di depan dari si boneka kayu. Nah, kemudian seperti yang Mas Ardeolio katakan, dia udah latihan Kwansao. Ini Kwansao. Kwansao tidak bisa dilakukan dengan posisi diam seperti ini, tapi memang dia harus shifting. Ya, kemudian kita lakukan Gansao. Oke. Nah, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk tangan yang teman-teman bisa cari, bisa searching, bisa lihat, entah itu di VT, entah itu di video YouTube, entah itu di YouTube Short, dan lain sebagainya, itu bebas. Ya. Nah, kemudian nanti sesudah shifting, teman-teman juga bisa menggabungkan dengan stepping. Contoh stepping itu bisa seperti ini. Misalkan saya ada jarak seperti ini, kemudian teman-teman melatih maju, ya, dari sini melatih maju, melatih maju, ya, itu juga bisa. Atau seperti yang ada di permainan foam boneka kayu, yaitu langkah segitiga. Teman-teman pun bisa melakukan seperti itu, ya. Tetapi nanti bisa dilatih dengan terpisah dulu, seperti latihan shifting. Seperti misalkan dari tengah kita side step, kemudian kita maju ke depan tanpa harus mempergerakkan tangan dulu. Kita balik lagi ke tengah, kita ke samping, kita maju lagi ke depan, ya. Seperti itu. Itu juga teman-teman bisa lakukan. Itu semua bisa dilakukan buat teman-teman yang masih pemula, ya. Dalam konteks pemula itu, teman-teman hanya berlatih boneka kayu doang, ya, tanpa berlatih apa-apa, ya. Cuman dengan berlatih shifting dan berlatih stepping, sebenarnya teman-teman itu sudah masuk ke dalam ranahnya bentuk Chamkyu. Jadi sudah bukan ngomongin Xiu Lim Tao lagi. Nah, kemarin saya sempat bertanya tentang Xiu Lim Tao kepada Mas Ardeolio ini. Saya bilang bentuk tangan itu bisa kita bedah dari yang namanya Xiu Lim Tao. Kemudian dia bertanya kepada saya, Xiu Lim Tao itu apa? Xiu Lim Tao buat teman-teman nih yang memang mau berlatih sesuai dengan urutan, harus paham bahwa Xiu Lim Tao itu adalah basicnya Wing Chun saat seorang praktisi mau memperdalam, ya. Saya nggak ngomongin melebar dulu, ya, tidak melebar dari konteks yang saya jelaskan di sini. Itu pentingnya kenapa kita membutuhkan yang namanya pelatih, ya kan? Itu kenapa kita penting yang membutuhkan yang namanya orang yang ngerti, yang bisa meluruskan apa yang sedang kita latih, terutama dalam poin kita mau berlatih boneka kayu, ya. Otomatis kita harus latihan Xiu Lim Tao dulu, ya. Pernah ada orang yang ke saya dan minta untuk latihan memperbaiki bentuk boneka kayunya. Tetap saya menyarankan dia untuk berlatih Xiu Lim Tao dulu. Kenapa? Karena pada saat kamu melakukan Yigi Kim Yeung Ma, pada saat kamu bermain seperti tadi hanya bagian tangan aja dengan posisi Yigi Kim Yeung Ma, tentunya Yigi Kim Yeung Ma itu bukan hanya sekedar membuka kuda-kuda, membuka kaki dan berdiri seperti ini. Bukan, tetapi punya makna, punya tujuan, punya poin apa aja yang harus dilatih dari Yigi Kim Yeung Ma. Teman-teman harus paham titik keseimbangan, teman-teman harus paham tentang posisi grounding yang kita punya, sehingga pada saat nanti bermain boneka kayu itu semua dibawa, ya. Kalau saya sering gambarkan Xiu Lim Tao itu seperti teman-teman belajar berbahasa. Misalkan teman-teman mau belajar bahasa Indonesia, otomatis teman-teman harus mengenal abjad A sampai Z, ya. Kenal dulu itu abjad sampai Z, baru teman-teman bisa merangkai
kata. Dari rangkai kata teman-teman bisa merangkai kalimat. Dari merangkai kalimat teman-teman baru bisa berkomunikasi dengan nada tanya, nada berita, nada seru, nada kaget, dan lain sebagainya. Mulai masuk ke irama pada saat teman-teman berkomunikasi. Oke? Nah, sekarang kita balik nih, apa yang kejadian dengan saudara Ardelio ini? Dia misalkan sudah belajar bahasa Jepang, ya, tanpa mengenal abjad Jepang itu seperti apa. Tapi dia sudah belajar bahasa Jepang, entah itu belajar dari film-film anime, entah itu belajar dari series Jepang, atau mungkin yang lebih ngetren sekarang, ya, remaja-remaja pada bisa bahasa Korea. Tetapi mereka disuruh merangkai kata A sampai Z dalam bahasa Korea. Mereka tidak tahu, tetapi mereka bisa menyebutkan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat dalam bahasa Korea. Cuma disuruh menjelaskan, suruh memberikan detail tentang bagaimana bisa berbahasa, tentunya akan kesulitan. Kita gampang berkomunikasi selama kita sering melatih. Sama seperti Mas Ardelio misalkan, mau latihan dummy, sering-seringlah latihan dummy, pasti bisa. Ya. Tetapi saat dibedah berdasarkan basicnya, tentunya dia tidak akan bisa menjelaskan seperti apa basicnya. Seperti tansau, seperti apa tansau itu harus dibuat, kemudian seperti apa paksau itu harus dibentuk, seperti apa bongsau itu harus digerakkan, ya kan? Bagaimana kombinasi tangan yang seharusnya supaya benar-benar efisien, ya, dan lain sebagainya. Itu kendala pada saat kita langsung belajar boneka kayu tanpa melatih dasar-dasarnya. Termasuk shifting, ya. Teman-teman mau belajar shifting, mau belajar chamkyu, tentu harus belajar konsep yang namanya chamkyu. Ya. Karena dalam boneka kayu ada stiff, ya, bentuk stiff maksudnya bentuk kakunya, ya, kemudian ada juga bentuk shiftingnya, kemudian ada bentuk steppingnya. Oke. Nah, jadi begitu aja yang ingin saya jelaskan buat teman-teman yang ingin belajar dengan boneka kayu, misalkan di rumah sudah beli, kemudian latihan buat pemula seperti apa. Nah, tadi di depan udah saya kasih tunjuk dengan sederhana. Ya, kalau misalkan memang kurang puas dengan penjelasan, teman-teman bisa langsung datang ke perguruan saya yang ada di Gor Velodrome Rawamangun. Kalau misalkan lokasi kalian berdekatan, yuk kita sama-sama latihan. Kalau misalkan teman-teman mau latihan, ya, dengan saya. Ya, dan saya juga tentunya akan memberikan, ya, apa yang saya tahu, ya, selama teman-teman memang niat untuk latihan dan memantapkan Wing Chun yang selama ini mungkin kalian sedang latih secara otodidak. Oke, kira-kira itu aja teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Ya, nanti tentunya akan saya bahas, saya jawab sesuai dengan apa yang kalian komentari. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmoni Indonesia.